Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Rizky Saputra. Di sini saya akan mengajar usul fikih dengan tema jinayat dan hikmahnya. Nah, dari pengertian itu kita sedang tahu ya bahwa jinayat itu merupakan pembunuhan. Nah, arti dari pembunuhan adalah melenyapkan nyawa seseorang sehingga dia itu menjadi mati, baik itu disengaja maupun tidak, maupun baik menggunakan alat ataupun tidak. Nah, hukum dari membunuh ini adalah hukum pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah dosa besar. Nah, dosa besar tersebut akan didapatkan oleh orang-orang yang bersekongkol dalam pembunuhan tersebut, termasuk yang menyediakan alat, yang ikut merencanakan pembunuhan tersebut, serta bersekongkol dalam pembunuhan tersebut. Nah, macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja. Yang kedua, pembunuhan yang seperti disengaja atau semi sengaja. Yang ketiga, ada pembunuhan tidak sengaja. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembunuhan yang disengaja. Yang dilakukan secara disengaja yaitu pembunuhan yang sudah terencana dan memiliki niat untuk membunuhnya. Nah, pembunuhan yang disengaja ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama, kriteria pembunuhan yang menggunakan alat yang lazim untuk membunuh. Contohnya, apa saja sih alat yang lazim untuk membunuh? Yang pertama ada senjata api, senjata tajam, pengeboman dan racun. Nah, jika dari 4 ini itu terkena oleh seseorang, maka itu orang tersebut tuh otomatis langsung mati. Nah, yang kedua ada pembunuhan yang menggunakan anggota tubuh si pembunuh ini. Contohnya apa? Seperti mencekik, memijak, hingga mencolok matanya ya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu pembunuhan tanpa menggunakan alat seperti menyekap orang. Nah, contohnya itu ada masing-masing contohnya. Pembunuhan yang disengaja contohnya itu seperti ini. Andi menikam Doni akibat kesal terhadap sikap Doni yang suka mengejeknya. Jadi si Doni ini suka ngejeknya si Andi sehingga si Andi menikamnya. Nah, pelakuan yang dilakukan si Andi merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Nah, kemudian itu contoh pembunuhan yang menggunakan anggota badan, yaitu Arifin memukul leher Ponco. Memukul, di sini dia memukul, jadi dia tidak menggunakan alat, dia hanya menggunakan anggota badannya. Dia memukul leher Ponco akibat Ponco menggoda adiknya Arifin. Nah, yang selanjutnya ada pembunuhan tanpa menggunakan alat seperti menyekap tanpa memberi makan dan minum. Nah, di situ ada contoh berupa Arya menyekap ibunya di kamar karena tidak ingin melihat ibunya lagi. Nah, itu bukan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tanpa menggunakan alat. Lanjut, Chan. Nah, yang kedua, macam-macam pembunuhan yaitu pembunuhan seperti disengaja atau semi sengaja. Yaitu pembunuhan ini yang dilakukan dengan alat yang diperkirakan itu tidak lazim untuk membunuh. Nah, akan tetapi dia itu juga tidak memiliki niat untuk membunuh. Nah, di sini ada 2 macam. Pertama, dia tidak memiliki alat lazim untuk membunuh. Yang kedua, dia tidak memiliki niat untuk membunuh. Nah, tapi niatnya ini untuk bercanda, hanya bercanda. Nah, contohnya itu seperti ini. Andri menarik kursinya Yusuf ketika Yusuf ingin duduk, sehingga kepalanya Yusuf ini terbentur ke meja sehingga Andri ini mati. Nah, jadi dengan niat dia bercanda menarik kursinya, kemudian dia itu kepalanya terbentur sehingga dia tewas. Nah, itu kemudian namanya pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga itu ada pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja yaitu pembunuhan yang sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh. Jadi dia tidak memiliki niat untuk membunuh dan mengajarnya. Nah,
contohnya nih, seseorang melempar mangga, kemudian batunya itu mengenai ke kepala seseorang sehingga seseorang tersebut meninggal. Nah, pembunuhan yang dilakukan itu adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Nah, lanjut. Hukum bagi pembunuh yang pertama itu ada kisos. Nah, kisos yaitu hukuman yang setimpal yang diberikan kepada pembunuh kepada yang dilakukan secara sengaja. Nah, syarat-syarat kisos itu yaitu pembunuh sudah balik dan berakal sehat. Jadi di sini anak-anak dan orang gila itu tidak wajib untuk dikisos. Yang kedua ada pembunuh bukan orang tua dari yang dibunuh. Nah, ini maksudnya itu adalah jika orang tua membunuh anaknya, orang tua itu tidak wajib untuk dikisos. Akan tetapi jika anak membunuh ibunya anaknya tersebut wajib dikisos. Yang ketiga ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Nah itu pembunuhnya itu harus dikisos. Kecuali ada kecualinya. Ya, jika keluarga korban memaafkan, itu pembunuhnya itu tidak wajib dikisos. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang baik. Nah, jika yang membunuh itu adalah orang baik, dengan alasan membela diri, maka meskipun itu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh ini tidak wajib untuk dikisos. Lanjut itu ada orang yang dibunuh sama derajatnya. Orang yang dibunuh dengan sama derajatnya ini, misalnya orang Islam membunuh orang Islam, itu wajib dikisos. Yang merdeka dengan merdeka, ya, itu wajib dikisos. Perempuan dengan perempuan wajib dikisos. Nah, jika tidak sama derajatnya, contoh perempuan membunuh laki-laki, itu perempuan tersebut tidak wajib dikisos karena derajatnya beda. Nah, pembunuhan tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi jika dimaafkan maka pelaku tersebut itu tidak dihukum kisos. Nah, kisos dilakukan dengan hal yang sama seperti jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, kaki dengan kaki, telinga dengan telinga. Lanjut. Nah, yang kedua hukum dari pembunuhan yaitu adalah diat. Diat adalah denda yang berupa benda atau uang yang dikenakan kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja tetapi dimaafkan, semi sengaja dan tidak sengaja. Nah, diat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu diat mughalazah dan diat mukhafafah. Yang pertama kita akan menjelaskan diat mughalazah. Diat mughalazah yaitu denda besar yang ialah harus membayar denda berupa 100 ekor unta dan 100 ekor unta ini memiliki bagian tertentu. Nah, diat ini diwajibkan kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan secara sengaja tetapi keluarga korban ini memaafkan. Yang kedua ada pembunuhan seperti disengaja atau semi sengaja. Yang ketiga ada pembunuhan yang tidak disengaja akan tetapi pembunuhan tersebut dilakukan di tanah haram. Yang ketiga ada pembunuhan yang tidak sengaja akan tetapi pembunuhan ini dilakukan di bulan-bulan haram. Nah, yang kelima ada pembunuhan yang dilakukan terhadap mahram kecuali pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Lanjutkan. Oke. Yang kedua ada diat mukhafafah. Diat ini diberikan kepada orang yang membunuh tidak sengaja selain di tanah haram. Dan yang kedua, orang yang sengaja menghilangkan anggota tubuh seseorang sehingga orang tersebut cacat tetapi dia memaafkannya. Yang ketiga hukum dari pembunuhan itu yang ketiga adalah kafarat. Kafarat pembunuhan yaitu memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, kafarat ini dikenakan kepada seluruh jenis pembunuhan, mau jenis pembunuhan disengaja, semi sengaja maupun tidak sengaja. Nah, artinya orang yang sudah mendapatkan hukuman berupa kisos dan dia wajib melaksanakan hukuman kafarat seperti bentuk tobat terhadap Allah. Pelaku yang dikenakan hukuman kisos maka harus
melakukan hukuman kafarat terlebih dahulu, baru dia dikisos. Lanjut. Belum coba. Hikmah larangan membunuh. Nah, hikmah dari larangan membunuh ini adalah manusia tidak berbuat semena-mena terhadap diri manusia lainnya. Yang kedua, manusia akan menempatkan manusia lainnya dalam kedudukan yang tinggi, baik di mata hukum maupun di mata Allah. Yang ketiga ada menjaga dan menyelamatkan diri manusia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dan kalian harus bisa menjawabnya. Oke, lanjut. Nah, contoh, Pak Rohman menembak binatang buruan di ladangnya Pak Asif. Akan tetapi mengenai kepalanya Pak Asif sehingga Pak Asif tewas. Maka pembunuhan yang terjadi disebut pembunuhan apa, dan hukuman yang pantas untuk Pak Rohman itu apa? Pahami coba baik-baik dari ini. Pak Rohman menembak binatang buruan di ladangnya Pak Asif. Akan tetapi mengenai kepalanya Pak Asif sehingga tewas. Ya, kamu. Itu termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Oke. Apa hukuman yang pantas untuk Pak Rohman? Hukuman mati. Salah. Karena hukuman mati itu hanya untuk pembunuhan secara disengaja, itu termasuk kisos. Nah, hukuman yang pantas untuk Pak Rohman adalah diat kecil, diat ringan, dan berupa kafarat. Oke, baik. Contoh terhadap kalian. Nah, ini ada merupakan contoh soal ya. Nah, di sini kita akan baca dalam kasus di bawah ini, manakah yang mengharuskan pembunuhnya harus dihukum kisos? A. Dani membunuh putra karena ada dendam pribadi. B. Alik melempar burung, akan tetapi batu tersebut mengenai Asif dan Asif pun meninggal dunia. Yang C. Dalam pertandingan bola, Irfan menendang bola dan mengenai bagian fatal Bambang. Bambang pun meninggal dunia. Yang ketiga, yang D. Pak Asif membuat sumur di ladang. Pada malam hari, Pak Rohman berburu di ladangnya Pak Asif dan sumur tersebut kemudian dipijak oleh Pak Rohman dan Pak Rohman pun terjatuh lalu meninggal dunia. Manakah jawaban dari pertanyaan nomor 1? Apa? A. Dani membunuh putra. Ya, benar sekali. A. Karena apa coba? Karena sengaja. Nah, karena sengaja. Karena hukum dari pembunuhan sengaja adalah dikisos. Lanjut, nomor 2. Turun cak. Nomor 2. Pada tengah malam, Irfan dan Alik berjalan-jalan ke BSD. Ketika di perjalanan, mereka dihadang oleh 5 orang begal. Kemudian, semua begal tersebut terbunuh oleh Alik dan Irfan. Maka pembunuhan yang dilakukan oleh Irfan dan Alik termasuk pembunuhan apa? A. Disengaja. B. Tidak disengaja. C. Semi disengaja. D. Pembunuhan yang dilakukan secara terpaksa. D. Saya Pak. Yang D, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa. Ya, tepat sekali. Karena nyawa mereka juga sudah terancam dan Alik dan Irfan ini tidak akan dijatuhkan hukuman berupa kisos dan lainnya. Nomor 3, mari kita nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kisos? Apa itu arti kisos tadi? A. Denda. B. Seimbang. C. Tembusan. D. Memberi. Seimbang. C. Tembusan. Salah. Yang dimaksud dengan kisos adalah seimbang karena setara. Membunuh dengan membunuh, telinga dengan telinga, kaki dibalas dengan kaki, tangan dibalas dengan tangan. Nah, selanjutnya ada nomor 4. Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku pembunuhan semi sengaja?
Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku pembunuhan semi sengaja? Yo, semi sengaja tadi apa hukumannya? Hukuman pembunuhan dari semi sengaja itu adalah diat dan kafarat. Kenapa diat? Karena dia kan tadi berupa denda. Kalau kisos itu hanya diberikan kepada pembunuhan secara sengaja. Nah, selain itu mereka selain itu pokoknya ada diat dan kafarat. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5, Pak Roman menembak binatang buruan di ladangnya. Ini dia tadi ya. Lanjut nomor 6. Hukum membunuh muslim yang telah murtad menurut Islam yaitu hukum membunuh seorang muslim yang telah murtad keluar dari agama Islam. Itu menurut Islam itu apa hukumnya? Makruh. Menurut Islam adalah mubah. Boleh. Oke. Lanjut nomor 10. Nah, coba nomor 10. Yang kafarat yang dilakukan karena pembunuhan. Kafarat yang dilakukan karena pembunuhan berupa pembunuhan apa? Kafaratnya apa gitu loh? Kafarat yang dilakukan karena pembunuhan itu berupa apa? Ayo. Memberi makan 60 orang miskin. Nah, tepat sekali. Itu 2 bulan. Nah, Sudah tutup. baik. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum.